Assalamualaikum. Hari ini kita akan membahas tentang perkembangan kurikulum yang ada di Indonesia. Di sini ada 2 poin yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu tentang pengertian kurikulum. Yang kedua, sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian kurikulum. Kata kurikulum berasal dari bahasa Yunani, yaitu kurir yang berarti pelari dan kurere yang berarti lintasan lari. Pengertian kurikulum sendiri merupakan perangkap atau suatu sistem rencana dan peraturan mengenai bahan pembelajaran yang dapat dipedomani dalam aktivitas belajar mengajar. Sedangkan pengertian kurikulum berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengatakan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggara kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Lalu, bagaimana sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia? Kurikulum di Indonesia terbagi menjadi 2 masa. Yang pertama yaitu pra-kemerdekaan dan pasca kemerdekaan. Kurikulum masa pra-kemerdekaan sendiri terjadi pada zaman Jepang dan Belanda. Sedangkan kurikulum pada masa pasca kemerdekaan dapat dibagi menjadi 3, yaitu Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan kurikulum Indonesia pada masa pra-kemerdekaan. Yang pertama ada kurikulum pada masa Belanda. Kurikulum pada masa ini didesain untuk melestarikan penjajahan di Indonesia dengan cara memasukkan budaya-budaya Belanda ke dalam kurikulum, sedangkan kebudayaan Indonesia tidak dimasukkan ke dalam kurikulum. Lalu selanjutnya ada kurikulum pada masa Jepang. Kebijakan pada kurikulum ini lebih berisi tentang doktrin, ideologi, dan prinsip dalam rangka memenuhi ambisi pembentukan Asia Timur Raya serta upaya persiapan prajurit tempur. Pada Orde Lama, dimulai dengan penerapan kurikulum pada tahun 1974. Pada masa itu, kurikulum berganti sebanyak 3 kali sampai tahun 1964. Lalu selanjutnya pada masa Orde Baru. Tujuan dari penerapan kurikulum ini yakni pendidikan ditekankan pada upaya untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat, dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan dalam beragama. Yang ketiga yaitu ada reformasi. Kurikulum yang pertama pada masa reformasi adalah kurikulum berbasis kompetensi atau kurikulum 2004, kurikulum tingkat satuan pendidikan atau kurikulum 2006, dan yang terakhir yaitu kurikulum 2013. Lalu sejarah kurikulum yang paling terbaru untuk saat ini adalah kurikulum Merdeka Belajar. Kurikulum Merdeka Belajar ini merupakan kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Guru memiliki keluasan untuk memilih berbagai perangkat ajar sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik. Lalu, apakah ciri-ciri dari kurikulum Merdeka Belajar ini? Ciri kurikulum Merdeka Belajar. Yang pertama, pembelajarannya berbasis proyek untuk mengembangkan soft skill dan karakter sesuai profil pelajar Pancasila. Yang kedua, fokus pada materi esensial sehingga ada waktu untuk pembelajaran yang mendalami bagi kompetensi dasar antara lain seperti literasi dan numerasi. Yang ketiga, yaitu fleksibilitas guru untuk melakukan pembelajaran yang terdiferensiasi sesuai kemampuan peserta didik. Lalu selanjutnya yaitu tentang landasan yuridis dari kurikulum Merdeka Belajar. Kurikulum Merdeka Belajar ini memiliki landasan yuridis, yakni Permendikbud Nomor 4 Tahun 2020 tentang Standar Pendidikan Tinggi, Permendikbud Nomor 4 Tahun 2020 tentang
perubahan perguruan tinggi negeri menjadi perguruan tinggi berbadan hukum. Permendikbud nomor 5 tahun 2020 tentang akreditasi program studi dan perguruan tinggi. Permendikbud nomor 6 tahun 2020 tentang penerimaan mahasiswa baru program studi pada perguruan tinggi. Lalu selanjutnya yaitu tentang landasan yuridis dari kurikulum Merdeka Belajar. Kurikulum Merdeka Belajar ini memiliki landasan yuridis, yakni Permendikbud nomor 4 tahun 2020 tentang standar pendidikan tinggi, Permendikbud nomor 4 tahun 2020 tentang perubahan perguruan tinggi negeri menjadi perguruan tinggi berbadan hukum, Permendikbud nomor 5 tahun 2020 tentang akreditasi program studi dan perguruan tinggi, Permendikbud nomor 6 tahun 2020 tentang penerimaan mahasiswa baru program studi pada perguruan tinggi. Dan yang terakhir yaitu Permendikbud nomor 7 tahun 2020 tentang pendirian, perubahan, pembubaran perguruan tinggi negeri dan pendirian, perubahan, pencabutan izin perguruan tinggi negeri swasta. Kurikulum Merdeka Belajar ini memang menjadi ajang pemulihan pendidikan di Indonesia. Sebelum menggunakan kurikulum Merdeka Belajar, Indonesia menggunakan kurikulum 2013. Kurikulum Merdeka ini juga disebut dengan kurikulum penotip. Nah, untuk melengkapi pembahasan kita tentang perkembangan kurikulum yang ada di Indonesia, saya akan memberikan sedikit rangkuman tentang perubahan kurikulum yang pernah terjadi di Indonesia. Menurut Subiantoro, perkembangan kurikulum yang pernah terjadi di Indonesia mengalami perubahan, di antaranya yang pertama, ada perubahan dalam tujuan. Yang kedua, ada perubahan isi dan struktur. Yang ketiga, ada perubahan strategi dan sarana kurikulum. Yang keempat, ada perubahan dalam sistem evaluasi kurikulum. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan tentang sejarah perkembangan kurikulum yang pernah terjadi di Indonesia. Kurang lebihnya, saya minta maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.